Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sri Mulyaningsih dalam pembahasan materi mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik anak-anakku sekalian, tentunya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga senantiasa kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi terkait dengan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Bagian pertama dengan Ibu Sri Mulyaningsih SAG. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama awali pembahasan pada materi hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan kita terkait pada materi surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 ini, kompetensi dasar apa yang harus kita capai, yakni diharapkan kalian mampu memahami isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Akan tetapi pada pertemuan kita hari ini kita akan fokus membahas surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 tentang jujur dalam muamalah. Maka tujuan pencapaian atau tujuan pembelajaran pada pembahasan kita kali ini, kalian diharapkan 1. Mampu membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 dengan tartil. Yang kedua, mampu mengartikan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menganalisis isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 tentang jujur dalam muamalah. Dan yang keempat, mampu menyimpulkan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Dan kelima, mampu menghubungkan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Baik anak-anakku sekalian, tentunya sebelum pembahasan kita mulai tentang materi surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, alangkah baiknya kita renungkan sama-sama. Pentingkah sikap jujur? Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu shidik, yang artinya benar. Jujur berarti mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Dan bersikap jujur tidak hanya pada perkataan saja, melainkan jujur harus diterapkan dalam perbuatan. Jujur juga harus adanya kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Mengapa sikap jujur sangat penting? Karena jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali saja kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya pada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan ketidakjujuran seperti berbuat curang, maka akan sulit bagi kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bahkan karena satu saja kesalahan kecurangan yang dilakukan akan mengakibatkan semua yang dilakukan akan menjadi salah. Bahkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan pun akan sirna. Karena orang lain sudah menyebut kita sebagai tukang curang. Layaknya pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Baik,
Sebelum kita memasuki pada pembahasan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, mari kita simak sepenggal kisah tentang jujur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil, Nabi Muhammad memiliki sikap jujur. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi mengikuti pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah sekalipun mengurangi berat timbangan dagangannya, dan juga menyampaikan kekurangan atau kelebihan barang dagangannya kepada para pembeli. Ia pun menyampaikan keuntungan dagangannya dengan jujur kepada majikannya. Dan menginjak usianya 35 tahun, Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai kepada peletakan Hajar Aswad, para pemuka Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka bersepakat menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Lalu Rasulullah memberikan jalan keluar yang tidak pernah dipikirkan oleh para pemuka Quraisy sebelumnya. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu pun diletakkan di tengah-tengah selendang itu. Lalu Rasulullah meminta para pemuka Quraisy yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Lalu mereka mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekat tempatnya, lalu Rasulullah lah yang meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi serta mempercayakan jalan keluar ini kepada Nabi. Dan para pemuka Quraisy pun akhirnya tidak jadi berselisih. Dan sejak peristiwa itu, Nabi Muhammad dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Sudah sejak lama Nabi Muhammad dikenal di antara kaumnya, terutama sifat jujurnya. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak video kisah sikap jujur Nabi Muhammad SAW, mari kita pahami apa yang diajarkan Nabi kepada kita umatnya. Subhanallah, sifat jujur Nabi yang melekat pada diri Nabi semenjak kecil adalah merupakan contoh bagi kita sebagai suri tauladan untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad SAW telah mendapat kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang berbeda keyakinan, status sosial, dan kekayaan. Beliau dipercaya melakukan suatu hal yang besar dan mulia bagi suku Quraisy saat itu, seperti yang tadi dijelaskan atau ditayangkan pada video, yaitu tentang memimpin bagaimana peletakan Hajar Aswad yang sangat dimuliakan. Mengapa demikian? Mengapa Nabi Muhammad yang dipilih oleh para pemuka Quraisy? Karena beliau selalu berkata dan berbuat benar. Tidak pernah sekalipun Nabi berdusta dari mulai beliau kecil. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Innal birri yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, tentunya dari sepenggal kisah Nabi tentang sikap jujur Nabi Muhammad, Nabi menginginkan kita umatnya untuk senantiasa mengikuti suri tauladan beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan jujur kita akan mendapatkan kepercayaan, karena jujur adalah merupakan pondasi bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan mulia.
Anak-anakku sekalian, sebelum kita bahas, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, dan agar otak kanan kita juga dapat berfungsi dengan baik, tentunya Ibu akan mengajak kita membaca dan sekaligus kita terjemahkan arti ayat per ayatnya. Mari kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Kitabum marqum, ialah kitab yang bertulis. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Tsumma inna
innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memahami isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, mari kita sama-sama pelajari arti mufradat yang Bu Sri rangkum dari ayat 1 sampai dengan 17. Kita sama-sama bacakan. Idzaktalu artinya jika mereka menerima takaran. Yastaufun mereka minta dipenuhi. Yukhsirun mereka mengurangi. Mab'usun mereka akan dibangkitkan. Markum yang berisi catatan amal. Lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Mu'tadin orang yang melampaui batas. Asim bergelimang dosa. Asatirul awwalin dongeng orang-orang dahulu. Lamahjubun benar-benar terhalang. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita sudah sama-sama membacakan dan menerjemahkan arti dari surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Mari selanjutnya kita pahami isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Al-Quran mengecam berbagai tabiat buruk, antara lain tentunya adalah kecurangan. Salah satu surah di dalamnya bernama Al-Mutaffifin. Secara kebahasaan, surah Makkiyah itu berarti adalah artinya orang-orang yang curang. Surah yang terdiri atas 36 ayat ini dibuka ayat pertama yang isinya peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Dan yang akan kita bahas pada surah Al-Mutaffifin ini adalah ayat 1 sampai dengan 17. Baik, anak-anakku, sebelum kita memahami isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, mari kita pahami asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin. Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah dalam rangka hijrah dari Mekkah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan dalam jual beli. Allah lantas menurunkan ayat, celakalah bagi orang-orang yang curang. Maka setelah turunnya ayat ini, mereka khususnya orang-orang muslimin di Madinah selalu menepati takaran dan timbangan. Demikianlah masyarakat Yasrib, nama sebelum Madinah ketika itu, yang awalnya terbiasa dengan praktik-praktik kecurangan, dengan kedatangan Rasulullah SAW yang membawa risalah Al-Quran, maka tak ada lagi yang berani mempermainkan takaran. Para pedagang di Madinah berubah menjadi pembisnis yang paling jujur seantero Arab. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama pahami isi kandungan surah Al-Mutaffifin. Bu Sri akan menjelaskan terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan 6. Pada ayat 1 sampai dengan 6 ini, Allah memulai surat pada ayat pertama dengan kalimat wailul lil mutaffifin, merupakan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, dengan kalimat wail artinya celakalah. Hal tersebut merupakan isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapakah mereka itu? Yaitu orang-orang yang jika menerima takaran
mereka minta ditambah. Tetapi jika mereka menimbang atau menakar, mereka menguranginya. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari di mana mereka diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat. Baik. Kemudian, mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit, tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran, atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi, atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal, tentu lebih dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari apa yang dijelaskan pada surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 tadi. Selanjutnya, mari kita pahami isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 17. Allah menjelaskan bahwa catatan orang-orang durhaka terhadap dalam daftar keburukan akan disimpan di dalam buku khusus yang bernama Sijjin. Apa itu Sijjin? Yaitu kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah mendustakan para rasul dan risalah yang dibawanya. Sifat-sifat mereka ada 3. Pertama, mu'tad, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, asim, orang yang dikatakan bergelimang dosa karena mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang yang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang yang terhindar dari 3 yang termasuk sifat yang dikatakan akan dikumpulkan di dalam buku yang namanya Sijjin. Na'udzubillahi min dzalik. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran. Antara lain karena banyaknya dosa yang menutupi hati mereka, sehingga mereka tidak mau sekalipun menerima kebenaran apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang difirmankan Allah, apa yang diajarkan dibawa oleh ajaran dari baginda Rasulullah SAW yang merupakan kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah, sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar termasuk dari orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, tentunya dapat dipahami ya apa yang dijelaskan pada surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, dan semoga kita dapat menjalankan apa yang diajarkan Allah pada surah Al-Mutaffifin dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya coba kita pahami dari gambar-gambar berikut ini apa
yang akan kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari jika kamu mengamati gambar berikut ini? Yang pertama, tentunya kalian sebagai pelajar di dalam menjalankan atau melaksanakan ujian, ulangan, apakah kalian suka atau sering kali atau tidak pernah sekalipun yang namanya menyontek? Alhamdulillah, semoga kalian terhindar dari sifat tidak jujur, karena tentunya menyontek adalah sifat tidak jujur, dan itu adalah contoh yang tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, pernah kalian menemukan adanya dompet ketika kalian berjalan? Bagaimana kalian ketika menemukan dompet itu dan berisi ada uang misalnya? Apakah kalian akan mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya? Alhamdulillah, bagus ya. Memang karena tentunya dompet yang kita temui di tengah jalan bukan milik kita. Bisa jadi itu adalah milik orang yang terjatuh. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah melihat ada identitas, maka usahakan untuk kalian kembalikan kepada pemiliknya. Dan semoga dengan itu kalian akan terhindar dari sifat-sifat yang tidak jujur, dan akhirnya kalian akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kalian. Amin ya robbal alamin. Lalu bagaimana kalian yang suka berolahraga, yang suka berenang, suka bermain bulu tangkis atau bermain sepak bola? Nah, apakah perlu sikap jujur di dalam permainan ini? Ya, tentunya kita butuh yang namanya sikap sportivitas, sikap jujur. Ya, tidak boleh kita bermain curang di dalam permainan apapun. Oke, kalian tentunya dapat melakukan hal seperti itu, dan itu juga adalah contoh yang amat mulia. Lalu bagaimana dengan kalian melihat gambar yang keempat ini? Ya, ini gambar bagaimana ketika orang berniaga atau berdagang. Ia mencoba menakar atau menimbang barang dagangannya. Apa yang harus dilakukan? Menguranginya? Atau berbuat curang terhadap timbangannya? Diberatin? Nauzubillah. Tidak ya, hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Maka harus ingat, seperti tadi yang disampaikan pada surah Al-Mutaffifin, itu termasuklah perbuatan curang, dan kita akan mendapat celaka dan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dengan gambar yang kelima? Pernah kalian lakukan? No. Oke, gambar yang kelima ini tentunya mengajarkan kita untuk tidak boleh kita menerima suap, ya. Tidak boleh kita menerima pembayaran apapun, dibujuk ya, dirayu agar kita, atau misalnya ini adalah bagi orang-orang yang memiliki jabatan ya, seperti misalnya para hakim ya, kemudian para pengacara, untuk supaya dia berkata bohong bahwa dia bukanlah korban, bukanlah sebagai pelaku yang melakukan kejahatan itu, sehingga supaya orang yang membelanya berkata dusta. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan karena merupakan sifat yang tidak terpuji. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kita menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah dapat dipahami ya, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita, apa yang harus, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga selamat dunia dan juga akhirat. Ya, kuncinya adalah jujur. Karena jujur merupakan pondasi dari kepercayaan orang terhadap kita.
Baik, kita pahami berikutnya, jujur dalam muamalah. Ya, apa itu maksudnya? Secara bahasa tadi Bu Sri sudah ungkapkan, sidik artinya benar. Jujur itu adalah tadi juga sudah Bu Sri ungkap, merupakan kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun pahit, karena itu adalah yang terbaik buat kita. Muamalah, apa itu muamalah? Hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial, seperti ekonomi ya, seperti tadi dalam jual beli misalnya. Kemudian sosial, seperti tadi ya, di dalam bagaimana kita sosial kita di sekolah, di masyarakat, oke. Kemudian juga politik. Nah, ya. Baik. Lalu jujur dalam muamalah itu indikasinya adalah tentu sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati. Antara lain, dia tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Jadi berlaku jujur itu bukan hanya antar umat muslim, melainkan juga harus kita lakukan terhadap non-muslim, siapapun ya. Dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi atau menambah takaran atau timbangan. Nah, indikatornya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama tentunya kalian berani berkata benar meskipun orang lain tidak setuju. Ya, yang kedua tentunya kalian dapat melakukan adanya kesesuaian antara pikiran dengan perkataannya dan juga perbuatan. Kemudian ketiga, memberikan kesaksian dengan adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, taat kepada pemerintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menepati janji. Ketujuh, amanah. Nah, jika kesemuanya ini tentunya kita termasuk golongan orang-orang yang jujur. Amin. Kita minas sidikin. Amin ya robbal alamin. Semoga kita dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Baik anak-anakku sekalian, maka dengan pembahasan ini apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, jujur merupakan pondasi kepercayaan seseorang terhadap kita. Kedua, jujur merupakan akhlak para nabi dan rasul yang harus kita teladani karena membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan untuk diri kita, orang lain, juga masyarakat secara luas. Ketiga, bentuk jujur itu beragam. Ada jujur dalam niat, ucapan, tindakan, jujur dalam perjanjian kita, jujur dalam muamalah, jujur dalam pengamalan agama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 ini, Allah melarang keras dengan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama dalam jual beli. Orang-orang ini termasuk dikatakan orang yang durhaka dan yang akan tercatat di dalam Sijjin, yakni sebuah buku yang mencatat golongan orang-orang setan dan juga orang-orang yang buruk, dan kelak akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah apa yang dapat kita sampaikan, apa yang dapat kita pelajari dari pembahasan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 ya, tentang jujur dalam muamalah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menjalankan perintah pada surah Al-Mutaffifin dan juga dapat menghindari apa yang harus hindari atau yang dilarang pada surah Al-Mutaffifin ini. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri
dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kurang lebihnya Bu Sri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.